A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan Ramdhani. Pertama-tama kami panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita semua dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini. Saya moderator dari kelompok 4 laki-laki akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami gitu. Kami yang terhormat kepada Ibu Dedeh Kurniasari MAG selaku dosen mata kuliah Ilmu Fikih, dan kami beranggotakan saya Hamdan Ramdhani, kemudian Fahriza dan Gazi Auzanul Ilmi. Kemudian kami akan menjelaskan tentang mazhab dan ikhtilaf para ulama. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri tentang pengertian ikhtilaf. Dalam ikhtilaf memiliki suatu beberapa pengertian secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, kata ikhtilaf berasal dari bahasa Arab, yaitu ikhtilaf, yakni ikhtilafan, yang bermakna perselisihan. Adapun lawan dari kata ikhtilaf ialah intifaq, yaitu kesepakatan atau kesesuaian. Kata ini dapat dikemukakan juga oleh Al-Quran atau di dalam Al-Quran. Di antaranya pada surah Al-Maryam ayat 37 dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata ikhtilaf ini diartikan sebagai pembeda pendapat atau perselisihan pikiran. Sedangkan secara etimologi, ikhtilaf adalah suatu perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama mujahid dalam memahami suatu teks syariat atau Al-Quran dan hadis demi mengafirmasi suatu kebenaran. Kemudian yang kedua adalah faktor penyebab ikhtilaf. Perbedaan pengertian dan pengertian kata adanya teks yang berbeda suatu dengan lainnya secara zahirnya. Sedangkan atau sehingga membutuhkan jalan keluar yang bisa cocok untuk keduanya. Adanya suatu perbedaan penilaian derajat suatu hadis di kalangan ahli hadis, di mana seseorang ahli hadis menilai suatu hadis sahih, namun ahli hadis lainnya menilainya tidak sahih. Ada nas Al-Quran yang memiliki makna ganda. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami dalam menalar suatu tentang maksud Tuhan dengan suatu lafal yang mengandung beberapa makna. Kemudian kasus-kasus tertentu yang tidak tersebut nasnya secara tekstual dalam Al-Quran dan hadis. Jelasnya bahwa Rasulullah wafat masih saja dijumpai berbagai kasus yang tidak mendapatkan suatu tanggapan konkret atas kepastian. Kemudian hukumannya, sehingga dapat dipahami bahwa Al-Quran memang tidak menjelaskan suatu kasus secara terperinci. Petunjuknya turun secara mazmumal atau umum, mutlak atau pasti, mukham, tidak jelas, dan lain-lain. Kemudian faktor penyebab ikhtilaf akan dijelaskan oleh Fahrizal. Pada Fahrizal dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Kemudian selanjutnya faktor penyebab ikhtilaf. Menurut Hasan al-Banna dalam risalahnya yang berwujud Da'watun menyebutkan bahwa sebab-sebab yang paling esensial dari ikhtilaf atau perbedaan pendapat adalah yang pertama, perbedaan kekuatan akal dalam melakukan istinbat atau menyimpulkan atau dedukasi hukum, dalam memahami dalil-dalil, menyelami kandungan-kandungan makna, dan dalam menghubungkan antara hakikat yang satu dengan hakikat yang lain. Kemudian yang kedua, adanya kenyataan perbedaan banyaknya dan sedikitnya ilmu seseorang
Dalam artian ada ilmu yang telah sampai kepada seseorang dan ada ilmu yang tidak sampai atau belum sampai kepada seseorang atau kepada orang lain. Yang ketiga, perbedaan kondisi dan lingkungan. Kita bisa melihat bagaimana Imam Syafi'i berfatwa dengan menggunakan qadim atau hasil ijtihad sebelumnya, sebelum masuk Mesir di Irak, dan berfatwa dengan menggunakan qaul jadid hasil ijtihadnya setelah masuk Mesir di Mesir. Kemudian yang keempat, faktor penyebab ikhtilaf menurut Hasan al-Banna adalah perbedaan kemantapan hati terhadap suatu riwayat ketika menerimanya. Kita menemukan seorang perawi menurut seorang imam adalah sikoh atau terpercaya karena imam tersebut jiwanya merasa tenang dan dirinya merasa baik, maka ia merasa paling baik mengambil riwayatnya. Kemudian yang kelima, perbedaan dalam menentukan kualitas indikasi dalil. Baik, selanjutnya pengaruh perbedaan pendapat ulama. Perbedaan pendapat ulama dapat menyebabkan beberapa perbedaan dalam fikih sebagai hasil dari ijtihad para ulama. Kemudian perbedaan pendapat para ulama ini mempengaruhi beberapa perbedaan cara pandang dan pelaksanaan dalam beberapa hal yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, dan lain sebagainya. Tentunya yang berkaitan dengan agama Islam. Beberapa contoh dari perbedaan pendapat para ulama adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan pendapat para ulama tentang hukum berkumur-kumur atau istinsak, menghirup air ke dalam hidung dalam berwudu, apakah wajib ataukah sunnah. Di sini para ulama ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa berkumur-kumur dalam wudu itu wajib, dan ada yang mengatakan berkumur-kumur dalam wudu itu sunnah. Kemudian yang kedua, perbedaan pendapat ulama tentang hukum makan daging unta, apakah membatalkan wudu atau tidak. Yang ketiga, perbedaan pendapat ulama tentang membaca Al-Fatihah di belakang imam dalam surat Jahriyah yang dikeraskan bacaannya. Kemudian yang keempat, perbedaan pendapat ulama tentang perhiasan wanita, apakah wajib zakat atau tidak. Yang kelima, perbedaan pendapat ulama tentang apakah puasa syarat untuk iktikaf. Yang keenam, perbedaan pendapat ulama tentang mabit di Mina, apakah wajib atau sunnah. Tentunya banyak sekali perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kemudian selanjutnya, hikmah perbedaan pendapat. Hikmah dari adanya perbedaan pendapat ini antara lain yaitu yang pertama, banyak pendapat ulama dari hasil ijtihad dapat menjadi solusi dari permasalahan yang ada, sehingga umat Islam dapat memilih mana yang dapat menjadi alternatif terbaik yang bisa diterapkan pada masa sekarang. Kemudian, dengan mengkaji secara perbedaan pendapat, kita dapat mengetahui alasan atau latar belakang dari masing-masing ulama tersebut dalam melahirkan suatu produk hukum atau dalam berijtihad, sehingga kita bisa mentarjih, memilih mana yang memiliki alasan yang kuat dengan melihat cara beristinbat. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan sikap toleran terhadap realita adanya perbedaan pendapat. Yang keempat, mengetahui kemana argumentasi keberagaman yang dianut diri kita sendiri, sekaligus muncul sikap berhati-hati dalam beragama dan menjalankan syariat. Dan terakhir, memunculkan sikap kritik atau sikap kritis untuk mengkaji agama sekaligus bersikap toleran dalam menghadapi perbedaan pandangan. Baik, saya kembalikan kepada Yang pengertian tentang mazhab akan dijelaskan oleh Ghazi Auzanul Ilmi. Kepada Ghazi dipersilahkan. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut bahasa Arab, mazhab berasal dari kata sighoh masdar mimi atau kata sifat, dan isim makan, kata yang menunjukkan keterangan tempat.
dari akar kata fil madi zahaba yang bermakna pergi. Jadi mazhab itu secara bahasa artinya tempat pergi, yaitu jalan atau rik. Selanjutnya, pengertian mazhab menurut ulama. Yang pertama dari Hasan. Mazhab adalah mengikuti hasil ijtihad seorang imam tentang hukum sesuatu masalah atau tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah istinbatnya. Yang kedua dari Muhammad Husain Abdullah. Mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah, qawaid, dan landasan ushul yang mendasari pendapat tersebut yang saling terikat satu sama lain sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Selanjutnya macam-macam mazhab. Dalam agama Islam terdapat 4 mazhab yang ada dan berkembang hingga saat ini, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, serta mazhab Hambali. Yang pertama adalah mazhab Hanafi. Sesuai dengan namanya, mazhab Hanafi didirikan oleh Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabi. Ia lahir pada tahun 80 Hijriah di Kufah dan wafat pada tahun 150 Hijriah. Mazhab ini dikenal sebagai mazhab ahli kias atau akal, karena hadis yang sampai ke Irak hanya sedikit, sehingga Imam Abu Hanafi lebih banyak menggunakan kias atau akal. Yang kedua adalah mazhab Maliki. Mazhab Maliki dicetuskan oleh Imam Maliki bin Anas al-Asbahi. Beliau lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Imam Maliki ini merupakan ahli hadis di Madinah di mana Rasulullah hidup dan menjadi tokoh penting di kota tersebut. Mazhab ini dikenal sebagai mazhab ahli hadis, yaitu hukum agama yang bersumber pada hadis-hadis. Dalam hal ini, Imam Maliki lebih mengutamakan segala hal tindakan dan perbuatan berdasarkan hadis Rasul. Sebab, menurutnya mustahil penduduk Madinah berbuat sesuatu bertentangan dengan perbuatan Rasul yang menjadi tokoh besar di kota tersebut. Yang ketiga ada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisy. Beliau lahir di Guzah pada tahun 150 Hijriah dan wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Dalam hal ini, Imam Syafi'i banyak belajar kepada Imam Malik yang telah dikenal sebagai mazhabul hadis. Kemudian beliau pergi ke Irak dan belajar dari ulama Irak yang merupakan penganut mazhab qiyas atau akal. Di sini Imam Syafi'i berusaha menggabungkan mazhab hadis dan mazhab qiyas. Inilah yang menjadi keutamaan mazhab Syafi'i dibandingkan mazhab yang lain. Yang terakhir ada mazhab Hambali. Mazhab Hambali didirikan oleh Imam Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani. Beliau lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah dan wafat. Imam Hambali merupakan murid dari Imam Syafi'i. Selama belajar dengan Imam Syafi'i, Imam Hambali melahirkan mazhab yang digunakan untuk perbuatan-perbuatan afdal, bukan untuk menentukan hukum, yaitu tidak lain adalah hadis dhaif. Mazhab ini sangat berguna dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Sekian terima kasih ya Gazi. kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gazi Azawul Ilmi. Baik, mohon maaf bila ada kesalahan dari kelompok kami, dari tutur kata maupun bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.